membangun semangat melayani. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, pada gelombang selalu menghimpit. Namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk menyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibentuk, dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Kelompok tumbuh bersama, membangun semangat Kristiani, membangun semangat melayani. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, ada gelombang selalu menghimpit. Namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk nyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Shalom semuanya. Kembali lagi di acara SDC 2021. Apa kabar nih teman-teman? Puji Tuhan ya. Bersyukur sekali untuk pagi hari ini, di mana acara SDC 2021 hari kedua boleh kembali berlangsung, Kak. Iya, bener banget. Ini kayaknya kok sepi-sepi. Iya, Sepi banget ya. Padahal udah 125 partisipan ini. Iya, 1000 malah, Kak. 1000 ini sudah. Sepertinya kita harus membakar semangat. Iya. Gimana ya caranya ya? Bikin apa? Yo, kita mau bikin jargon aja. Oh, boleh. Kita contohin dulu gimana, Kak? Oh iya, Kita contohin dulu ya. Student Discipleship Camp 2021, we trust, we learn, we proclaim. sekarang kurang seru ya kalau sendirian ya. Kita pengen Iya. teman-teman di rumah join yuk. Mungkin teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama panas. Biar semangatnya membara nih sebelum teman-teman. kita memasuki sesi selanjutnya ya. Yes. Ayo yang Berdiri yang... yuk, berdiri. Kita Nggak bisa lihat ngapa-ngapain. loh dari sini. Ya boleh. Ayo berdiri dan kita akan jargon bersama-sama. Ya, silakan berdiri teman-teman. Kalau nggak berdiri nggak mulai-mulai nih. 1. Oh nggak ada deh kayaknya. Ya udah deh. Ya udah deh. Kita jargon lagi aja bareng-bareng. Mungkin bisa on cam ya teman-teman, kita bisa tunjukkan semangat kita bareng-bareng. 3, 2, 1. Surabaya Discipleship Camp 2021. We trust, we learn, we Trust, we learn, we proclaim. Yeay, sekali
lagi sekali lagi biar panas. 1, 2, 3. Surabaya Discipleship Camp 2021. We trust, we learn, We we trust, we proclaim. Yeay. Wah, Kayaknya sudah udah semangat ini ya. panas nih Kak saya Kak. Sudah siap nih kayaknya. Udah siap ya. Ya, untuk yang mungkin yang berdiri tadi dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan memasuki untuk acara selanjutnya. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Tapi kita diperbolehkan untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk memuji membesarkan namanya. Mari sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memperkumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Walaupun lewat media Zoom, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu selalu kami rasakan dan hadirat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Yesus adalah pribadi yang sangat baik. Namanya indah. Dan biarlah setiap kita memuji dan membesarkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
kami mau memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan jalan bagi setiap orang-orang percaya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kita pujikan sekali lagi, hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi kita pujikan kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita diberi kuasa untuk mengabarkan Injilnya, yaitu berita keselamatan kepada semua orang yang belum percaya. Mari setiap kita untuk belajar taat dan setia untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Bagimu diberi kuasa, kabarkan Injilnya.
dengan berani tegakkan lawan musuh kita. Berita Injil, berita selamat, terus kumandangkanlah. Pergumulan kita tiada habisnya. Jangan hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Rohnya pimpin kita. Bagimu diberi perintah, agar teguh dan setia, berjuang di dalam iman karena kasih-Nya. Jangan tunda melayaninya selagi ada masa. Perjuangan kita tiada habisnya. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Rohnya pimpin kita. Diberi anugerah untuk hidup menderita, ikut jalan salibnya menuju hidup bahagia. Bersyukurlah pada Allah akan kebangkitannya. Berartinya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Rohnya pimpin kita. Untuk sesi selanjutnya, teman-teman akan dibagi kepada breakout room, dan sekian dari kami. Mungkin bisa dibagi untuk breakout room-nya. Yang masih di sini sabar ya, sabar ya. Untuk berikutnya tidak apa-apa mix ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau teman-teman masuk di dalam kelompok yang bukan kelompok teman-teman. Karena panitia
Untuk SE hari ini di mix. Jadi bisa yang kelompok 10, bisa sama kelompok 8 dan sebagainya. Untuk teman-teman bisa langsung dilihat di Zoom-nya itu ada breakout room. Nah, nanti di sana teman-teman bisa memilih dan join sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 122 kembali bisa membaca ya apa yang kalian diskusikan. Murid-murid gagal memahami tentang penderitaan yang Yesus tekankan. Kelompok 33, ini bagian ketiga berarti. Para murid takut, cemas, dan khawatir karena mereka merasa mengikuti Yesus, mereka akan menderita yang sama seperti yang Yesus rasakan. Kemudian murid juga punya konsep bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, berarti Yesus akan naik ke surga dan menjadi raja. Sehingga mereka ingin menduduki salah satu posisi tertinggi yang ada dalam kerajaan tersebut. Oke. Kelompok 37 di bagian terakhir juga ya, di tahun ketiga. Murid-murid Yesus meminta sesuatu yang tidak berkenan. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang mereka minta. Mereka punya ambisi untuk menjadi utama di antara mereka. Sudah kembali semua. Oke, terima kasih. Kita akan coba. Ya. Teman-teman, kita akan coba untuk masuk dalam eksposisi ini. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelompok-kelompok yang sudah mendiskusikan bagian-bagian dari perikop yang akan coba kami eksposisikan hari ini. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, tolong kami untuk bisa Tuhan belajar dari teks-teks ini, bagaimana seharusnya hidup kami dalam membangun teologi para murid. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan membahas bagaimana Yesus membangun teologi murid-muridnya. Saya coba untuk share screen apa yang akan kita coba pelajari hari ini. Jadi ketika Yesus membangun teologi murid-muridnya, kita melihat dalam hal-hal ini ya. Oke. Jesus builds theology of. Nah, di dalam apa yang kita coba selidiki, itu dikenal dengan bingkai pemuridan Markus, teman-teman. Jadi Markus membingkai pemuridan ini dengan sebuah inklusio. Inklusio itu adalah membuka satu bagian dengan kalimat atau peristiwa yang maknanya sama yang mau ditekankan. Di Mazmur banyak begitu ya. Ayat pertamanya begitu, ayat terakhirnya begitu. 2 sampai 26 itu adalah penyembuhan orang buta secara bertahap. Itu ya. Sedangkan ditutup bingkai pemberian ini ditutup dengan Markus 10 ayat 46 sampai 52, yaitu penyembuhan Bartimeus
secara di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu, penyembuhan berlakunya di Markus. Semua Injil yang lain dan kita Markus yang lain, Yesus menyembuhkan sekali, tidak bertahap. Ya, Yesus bisa menyembuhkan orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampak seperti pohon-pohon pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, kemudian Yesus jamah lagi, dan akhirnya jelas, tidak lagi blur, tidak lagi buram. Kalau kita lihat apa sih makna penyembuhan kedua? Kenapa Yesus melakukan penyembuhan 2 kali bertahap? Untuk apa? Apakah Yesus tidak berkuasa? Nah, maka kalau kita lihat konteks daripada cerita ini, maka Markus ingin memakai ini, bahwa Yesus memang menggunakan penyembuhan ini secara bertahap, justru untuk mengajarkan kepada murid-murid tentang bagaimana sih mengikut Yesus, bagaimana harus memandang Yesus. Nah, gitu ya. Nah, beberapa kali Yesus bilang, kau punya mata tapi tidak melihat, kau punya telinga tapi tidak mendengar. Kau sudah melihat begitu banyak tentang apa yang aku buat, tapi mengapa engkau masih degil hati? Mengapa engkau belum paham? Nah, beberapa referensi setuju mengatakan bahwa teks ini ingin menyampaikan kepada murid-murid, dalam mengikut aku, kau harus melihat aku dengan jelas. Dan kau tidak jelas melihat aku. Dan aku mau membawa engkau dalam satu proses dari kau gelap melihat aku menjadi samar-samar melihat aku tidak jelas. Tapi tujuan dari aku memuridkan engkau mempunyai pandangan yang jelas tentang aku. Itu makna daripada cara Yesus menyembuhkan spesial di sini. Dan Markus mengangkat itu untuk membuka inklusio ini. Kita melihat pada bagian kedua, Markus menutup inklusio ini dengan penyembuhan Bartimeus secara langsung. Kemudian mereka sampai di Yeriko. Ketika Yesus meninggalkan Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak, seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, sedang duduk di pinggir jalan. Ketika ia mendengar bahwa ada Yesus dari Nazaret, ia pun mulai berseru dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Penekanan di situ. Orang buta ini berseru, Yesus anak Daud. Lihat, Markus penulis ini dan jelas orang buta ini ngerti loh siapa Yesus. Kita lihat. Dan banyak orang menegurnya dan menyuruhnya diam. Namun ia semakin berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Dan mereka pun memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu.
Sambil melepaskan jubahnya, orang buta itu berdiri dan datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Ini saya jelaskan tadi di room utama untuk bagian ketiga. Pertanyaan kepada Yakobus dan Yohanes sama dengan pertanyaan yang diberikan kepada orang buta ini. Cuma jawaban mereka berbeda. Kepada Yakobus dan Yohanes Tuhan bertanya. Dan mereka minta kemuliaan, bukan? Tapi kepada orang buta ini, Yesus bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Dan dia berkata apa? Rabi, biarkan aku melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu. Seketika itu juga ia menempatkan kembali penglihatannya dan ia mengikut Yesus sepanjang jalan. Lihat perbedaan antara permintaan Yakobus dan Yohanes dengan permintaan orang buta ini. Mari kita coba bahas. Apakah arti inklusio pemuridan penyembuhan ini? Penyembuhan orang buta secara bertahap merupakan simbol. Secara bertahap, mata para murid akan dibuka oleh Yesus, sehingga mereka mulai memahami makna Kristus sebagai Mesias. Itu ya. Anak Allah, dan apa arti menjadi murid. Sangatlah berbahaya apabila seorang mengikut Yesus tidak memiliki pemahaman yang utuh di situ. Ini yang Yesus mau sampaikan dari inklusio ini. Penyembuhan Bartimeus secara langsung dan mengikut Yesus adalah simbol dari. Nah, sebenarnya inilah kerinduan Yesus, supaya murid-murid itu sudah dicelikan dan terbuka kesadaran tentang Yesus itu Mesias. Mesias yang sesungguhnya itu seperti apa, dan apa arti menjadi murid Yesus. Dan mereka harus bersedia terlibat dalam misinya dengan kesetiaan. Ingat tadi Bartimeus berakhir dengan satu komitmen untuk berjalan dengan Yesus sepanjang jalan. Itu artinya di dalam hidup dia mau persembahkan untuk Tuhan. Nah, saya mau kita melihat perkataan dari William Barclay ketika mengatakan ini. Ya, saya sudah melihat beberapa referensi dan semua sepakat dengan inklusio ini. Bartimeus memang adalah seorang pengemis yang ada di pinggir jalan. Namun sesungguhnya ia adalah orang yang tahu berterima kasih. Inilah orang yang murid yang sejati seharusnya. Seorang yang tahu berterima kasih. Setelah ia dapat melihat, ia mengikut Yesus. Ia tidak pergi begitu saja karena kemauannya sendiri ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Ia mulai dengan kebutuhan dan melanjutkan dengan berterima kasih dan mengakhirinya dengan kesetiaan. Ini adalah ringkasan yang sempurna mengenai tahapan-tahapan menjadi murid Yesus. Inilah saudara-saudara yang seharusnya terjadi di dalam kerinduan Yesus membawa mereka, membuka mata mereka untuk melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita melihat, itulah bingkai pemuridan yang dibuat Markus. Nah, sekarang bagaimana sih tahap membuka mata murid tentang teologi pemuridan yang Yesus maksudkan? Maka Markus membuat ini di dalam inklusio itu ada 3 bagian. Jadi ada pemberitaan pertama, prediction pertama tentang penderitaan Yesus, kemudian ada misunderstanding dari murid-murid, kemudian ada corrective teaching. Itu ya, kita lihat. Kalian sudah bahas satu-satu. Ketika ada pemberitahuan, diresponi dengan satu kesalahpahaman. Dan Yesus memperbaiki hal itu. Kalian bisa lihat nanti kembali hasil diskusi kalian ya di slido.com. Kita akan coba publish ini nanti di YouTube, kalian bisa lihat satu persatu, kita akan perlihatkan.
Oke, kita tidak akan bahas lagi apa yang teman-teman diskusikan. Saya pikir kalian sudah menangkap, sudah engage dengan firman itu. Dan kita tadi sudah membacakan ya, sementara kalian mengisi, kami tadi bacakan di room utama ya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube nanti. Oke, kita masuk pada teologi pemuridan dalam pemberitaan pertama. Pada pemberitaan pertama ada kesalahpahaman murid di situ, dan Yesus coba untuk mengajar mereka memperbaiki teologi yang ada. Oke. Kalau kita lihat di dalam apa yang kalian jawab, coba ya. Saya pikir kita tidak akan masuk ke sana ya, nanti kalian lihat di YouTube. Saya akan masuk pada bagian kedua. Oke, kita akan melihat bagaimana Yesus membangun teologi di dalam pemberitaan pertama ini. Oke. Nah, teologi pemuridan dalam pemberitaan pertama. Markus 8 ayat 31, di situ dikatakan, kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus, saya penekanan pada harus di sini, harus menanggung penderitaan. Yesus bilang, aku harus tanggung penderitaan, aku harus ditolak, aku harus dibenci sama mereka, aku harus dibunuh, aku harus mati. Itu saudara. Keharusan, Mesias itu memiliki keharusan untuk menderita. Mesias harus mengalami penolakan. Mesias harus mengalami kehinaan yang luar biasa. Mesias harus dibunuh, saudara-saudara, harus mati. Ini sebuah keharusan. Kemudian kita lihat bagaimana respon Petrus. Petrus bilang, oh, never, 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 gitu ya. Tidak harus, tidak harus. Yesus bilang harus. Petrus bilang, tidak guru, tidak Yesus. Hal ini dikatakan dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tidak, tidak harus, tidak boleh. Mesias tidak boleh menderita. Yesus tidak boleh ditolak, Mesias tidak boleh dihina. Mesias tidak boleh direndahkan. Mesias harus menang. Kami siap membela engkau, Yesus. Kita siap berperang. Kirimkan pasukan berusaha mengalahkan mereka. Tapi lihat, saudara-saudara, jawaban dari Tuhan Yesus luar biasa kepada Petrus yang baru saja kalau kita lihat pada bagian sebelumnya. Kita lihat bahwa di sini Petrus yang baru saja mengakui Yesus Mesias, apakah terus Tuhan Yesus bilang, oh iya mantap Petrus, kau sudah mengerti tentang aku. Tapi ternyata ketika Petrus mengatakan engkau Mesias, dia mengerti Mesias itu secara kabur. Itulah tadi penyembuhan secara bertahap itu. Petrus, engkau kabur memandang aku sebagai Mesias. Petrus, engkau kabur memandang aku. Apa yang seharusnya terjadi pada Mesias. Sudah tahu di dalam perjanjian lama, Mesias itu dalam berbagai spektrum di situ. Ya, Mesias adalah raja yang akan datang membebaskan mereka. Mesias adalah gembala, betul. Mesias itu pembebas. Mesias itu penebus, gitu ya, menebus, menyelamatkan, menggembalakan raja di atas segala raja. Yang akan mengembalikan kedikdayaan dari Israel. Tapi mereka lupa, saudara-saudara, bahwa Mesias di dalam perjanjian lama juga ada spektrum yang lain. Yang mereka coba skip, yang mereka tidak mau terima. Mazmur 22 itu menyatakan bagaimana Yesus menubuatan tentang perkataan Yesus. Mengapa engkau meninggalkan aku di situ?
Di Yesaya 53 kita melihat bahwa penggambaran Mesias yang harus menderita, dibantai, harus mati ada di situ. Tapi mereka nggak suka dengan teks-teks itu. Dan mereka skip semua dari hidup Mesias, tidak boleh terjadi hal itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Petrus juga memiliki pemandangan yang sama, pandangan yang sama tentang Mesias. Dan pada saat Petrus berkata begitu, Yesus dengan tegas mengatakan, enyahlah iblis. Mengapa sih Yesus mengatakan, enyahlah iblis kepada Petrus? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita bisa lihat, ini ada gambar di belakang saya, saudara-saudara. Masih ingat pencobaan Yesus di padang gurun itu? Ya? Ketika Yesus dibawa di bubuhan bait suci dan perlihatkan dunia ini, Setan bilang kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Setan ngomong gitu kepada Yesus. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis bisa memberikan semua dunia ini kepada Yesus. Terus iblis setan berkata, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ingat saudara-saudara, setan mau bilang, Yesus, engkau bisa dapat kemuliaan tanpa salib. Kau bisa dapat semua itu tanpa penderitaan. Cukup sembah aku. Dan kau dapatkan semua itu. Dan saudara tahu di sini iblis datang lagi kembali mencoba Yesus. Dalam Lukas pasal 4 mengatakan, iblis mencari waktu yang tepat untuk mencobai dia kembali. Dan dalam momen di mana iblis memakai Petrus dengan kalimat yang sama, Yesus tidak. Kemuliaanmu tidak harus dengan penderitaan. Penderitaan tidak harus engkau alami. Engkau bisa dapat kemuliaan itu tanpa penderitaan. Itulah yang ditawarkan setan, saudara-saudara, kepada kita semua. Kau bisa dapat kemuliaan itu dengan instan. Kau bisa dapat kemuliaan itu tanpa harus susah payah. Kau tidak harus menderita demi Kristus untuk mendapatkan kemuliaan itu. Sembah aku. Dan setan berwujud di dalam diri Petrus, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus dengan tegas berkata, enyah iblis. Karena setan sedang bermanifestasi di dalam pemikiran Petrus, di dalam pemikiran murid, siapa Mesias itu sebenarnya. Kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, coba kita lihat bagaimana Yesus mengubah perspektif yang salah ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kembali inklusi itu muncul di sini. Siapa yang mau mengikut aku, ya kan? Dibuka, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Kita lihat di situ. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu kan ada inklusi di situ. Dibuka dan ditutup dengan kata mengikut aku. Nah, di sini kita melihat artinya, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salib. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa pengikutan kepada Yesus ada sebuah keharusan untuk menyangkal diri. Engkau harus, tuh Yesus bilang gitu kan. Ya harus menyangkal dirinya, ya harus memikul salibnya, baru engkau bisa mengikut aku. Jadi, mengikut Yesus adalah sebuah keharusan untuk menderita bagi dia. Harus menderita dan harus memikul salib. Itulah teologi yang Yesus bangun di sini. Dan kemudian Yesus memakai paradoks di sini, saudara-saudara, untuk menjelaskan itu. Kalau kau ingin menyelamatkan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kau mau kehilangan nyawamu, engkau menyelamatkannya. Ini paradoks yang Tuhan pakai. Jadi seolah-olah dibilang, apa yang
teologi yang kita mau bangun, apa yang Tuhan mau, itu bertentangan dengan nilai dunia. Nilai dunia adalah kamu menyelamatkan nyawamu. Engkau mau memperoleh seluruh dunia itu ya. Coba kita lihat pada bagian kedua di situ. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Engkau memperoleh nyawamu dikaitkan dengan engkau memperoleh seluruh dunia. Engkau akan kehilangan nyawamu. Artinya Yesus bilang kalau kau kejar dunia ini, kejar impianmu untuk memperoleh sesuatu dalam dunia ini, memperoleh suatu hal yang puncak dalam dunia ini, engkau sedang kehilangan jiwamu, nyawamu. Tapi kalau kamu mau kehilangan nyawamu karena aku, engkau akan memperoleh. Saudara-saudara, inilah yang Yesus mau ajarkan di dalam bagian yang pertama ini, yang seharusnya menjadi awas bagi kita semua, saudara-saudara. Itu yang bagian pertama. Mesias harus menderita. Mesias harus mengalami semua itu. Tapi setan tidak mau itu terjadi. Nah, sekarang kita akan pindah, saudara-saudara, pada bagian yang kedua. Ya, bagaimana Yesus membangun teologi para murid. Pada bagian yang kedua, Jesus builds theology of the disciple. Pada bagian yang kedua kita lihat. Nah, di sini kita lihat pada pemberitahuan yang kedua ada hal yang Yesus sampaikan kemudian disalahpahami. Apa perbedaan di sini? Nah, teman-teman sudah jawab tadi ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube apa jawaban-jawaban teman ya. Markus 9 ayat 31 di situ. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya yang berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Apa perbedaannya dengan yang pertama? Coba kita lihat bahwa di dalam pemberitahuan yang pertama Tuhan Yesus berkata harus. Tunggu sebentar ya, saya nyalakan ini. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kalau bagian pertama kita melihat bahwa Yesus mengatakan aku harus. Yesus bilang never, 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 tidak harus. Dan itulah setan maunya kita tidak harus menderita. Tapi bisa Yesus bilang itu adalah sebuah keharusan. Nah, di bagian yang kedua ini penekanan Yesus pada apa? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara-saudara, penekanan akan diserahkan di sini. Coba kita perhatikan bahwa siapa sih yang membuat Yesus ini dijual, akhirnya bisa menderita, bisa mati dan sebagainya. Apakah Yudas yang menjual dia, yang mengkhianati dia? Apakah ahli-ahli Taurat? Apakah prajurit-prajurit yang membunuh Yesus? Apakah semua manusia yang melakukan itu? Nah, di bagian kedua ini, Yesus mau menekankan ini, saudara-saudara. Tidak. Semua yang Yesus akan alami bukan karena Yudas, bukan karena ahli-ahli Taurat, bukan karena prajurit-prajurit itu, dan semua kekuasaan yang bisa memutuskan apa yang terjadi pada Yesus. Tidak sama sekali. Pemberitaan yang kedua ini mau menegaskan bahwa apa yang Yesus alami adalah kehendak Bapaknya. Dia akan diserahkan. Semua itu tidak bisa terjadi kalau Yesus tidak mau menyerahkan dirinya. Kalau Bapa di surga tidak mau menyerahkan anaknya. Dan di dalam keharusan itu apa maksudnya pada pemberitaan kedua ini? Yesus mau bilang, aku melakukan genapi kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, ini maksud pemberitaan yang kedua. Jadi suatu kesiapan Yesus, kesadaran Yesus akan kehendak Bapaknya.
Semua ini Yesus lakukan karena kehendak Bapaknya. Lagi-lagi bukan karena manusia. Yesus sudah berapa kali mau dibunuh, tapi dia tidak jadi dibunuh karena belum waktunya. Tapi dalam waktunya, Yesus harus diserahkan. Itu bukan kehendak manusia, kehendak Bapaknya. Dan di sini adalah satu kesadaran Yesus untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus tiba di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam sebab di tengah jalan mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kau pikir saudara-saudara, Yesus sedang memikirkan kehendak Bapa, kehendak Allah. Murid-murid sedang memikirkan kehendak manusia, ambisi pribadinya, bertolak belakang sama sekali di sini. Tadi kalau di bagian pertama Yesus sudah sempat singgung. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Petrus. Engkau tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau memikirkan kehendak manusia. Nah, di balik itu ada setan yang punya agenda di dalamnya. Dan di sini berarti ada pertaruhan antara apakah engkau mau mengerjakan kehendak Allah atau kehendakmu. Apakah engkau mau mengerjakan agenda Allah atau agenda pribadimu, saudara-saudara. Disinilah letak kesalahpahaman itu. Antara kehendak Allah atau kehendakmu. Antara agenda Allah atau agenda pribadi. Mereka mempertentangkan siapa yang terbesar, saudara-saudara di sini. Nah, setiap orang punya keinginan untuk menjadi berharga. Memang kita lahir dengan satu kerinduan untuk menjadi sesuatu yang berarti. Hidup kita punya makna, itu oke saja. Tetapi kalau kita ingin mengejar sesuatu berdasarkan nilainya apa? Nilai dunia atau nilai Tuhan? Berartimu itu berarti dalam hal apa? Yang dipandang murid-murid aku berarti signifikan kalau aku menjadi yang terbesar. Kalau aku menjadi number one. Itu yang dunia kejar, saudara-saudara. Ya kan semua orang pengen menjadi nomor satu. Tidak mau jadi nomor kedua, ketiga, keempat. Pengen menjadi number one. Manusia tidak mau gagal. Manusia tidak mau menjadi orang-orang yang disepelekan. Tidak dihargai dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Dan Yesus bilang, itu yang kau mau? Kau mau menjadi nomor satu? Engkau mau menjadi yang terbesar? Engkau mau memiliki segala-galanya di dalam dunia ini? Itu bukan yang seharusnya kau kejar. Kehendak Allah. Tapi kalau kau mau menjadi nomor satu, kamu mau menjadi yang terbesar, apa yang harus kau lakukan? Nah, kemudian lagi-lagi. Yesus duduk. Berarti ini pengajaran penting sekali. Ya. Ini satu perintah ya kalau katanya Pak Tong. Yesus mengajar seperti seorang raja. Pengajaran ini penting. Pengajaran ini harus dilakukan. Yesus memanggil mereka. Jika seorang yang menjadi yang terdahulu, kau mau menjadi sesuatu, something di dunia ini, kau mau menjadi nomor satu di dunia ini, oke, jika engkau mau jadi yang terdahulu, di balik 180 derajat dari pemikiran murid, kalau kau mau menjadi yang terdahulu, kau menjadi terakhir. Dari semuanya. Beda bukan? Kalau orang dunia mengatakan yang jadi terbesar itu number one. Mungkin kalau di dalam media sosial, orang yang followersnya paling banyak. Kalau di dalam jabatan pemerintahan, menjadi number one di dalam sebuah negara. Itulah yang dunia anggap yang terbesar. Kau jadi nomor satu. Tapi Yesus bilang tidak. Yang jadi terbesar, engkau harus menjadi terakhir. Yang terakhir. Kau harus jadi peringkat terakhir dari semuanya. Dan engkau harus menjadi pelayan dari semuanya. Nah, saudara-saudara, itu yang Yesus katakan kepada murid-murid.
Saudara-saudara, saya pikir murid-murid dengan satu kegalauan besar, mana mungkin? Masa kita jadi pelayan, jadi besar? Masa jadi terakhir, jadi besar? Apa-apaan pengajaran Yesus? Tapi itulah yang Yesus ajarkan. Kebesaranmu bukan ditentukan dengan berapa banyak kau capai dalam dunia ini. Berapa banyak kau peroleh dari dunia ini. Kebesaranmu bukan ditentukan seberapa tinggi jabatanmu di dalam hidup, seberapa tinggi prestasi yang kau capai. Bukan itu yang Yesus nilai di sini. Tetapi seberapa besar engkau melayani, kata Yesus. Kau siap enggak menjadi yang terakhir? Dan kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil, saudara-saudara. Ditempatkan di tengah-tengah mereka. Ada kelompok yang tadi sebut itu ya. Yesus pakai ilustrasi ini. Yesus tempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama aku, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, apa yang maksudnya di sini? Anak kecil adalah anak yang tidak diperhitungkan. Anak kecil adalah anak yang diabaikan, tidak punya apa-apa. Kita tahu, saudara-saudara, pada zaman itu kematian anak itu sangat banyak sekali. Dan orang yang bertahan itu dewasa sangat sedikit sebenarnya waktu itu, saudara-saudara. Jadi anak kecil masih diabaikan, suaranya tidak diperhitungkan. Tapi justru Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi besar, kau siap menyambut yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus mau bilang, nah ini yang saya coba kaitkan ya, perenungan Yesus. Oke, kau mungkin bilang aku siap untuk menjadi yang terakhir, aku siap untuk jadi pelayan. Itu mungkin kita karena terdesak di sana, diperlakukan orang. Dan kita pikir Yesus diperlakukan orang, dihina, diejek, direndahkan, dibunuh, dan sebagainya. Itu adalah satu konspirasi yang jahat yang mau berusaha untuk melenyapkan Yesus dari dunia ini. Dan kita pikir kita itu seringkali merasa diperhadapkan dengan jebakan-jebakan untuk menjatuhkan kita. Tapi Yesus bilang, bukan cuma sekedar engkau menghadapi, tapi di sini Yesus mau bilang, apakah engkau siap mengambil langkah itu, mengambil posisi itu? Ya, saya pernah berada pada situasi demikian, saudara-saudara. Ketika ada di Universitas Muslim Indonesia gitu ya, itu sudah hampir mati saya di sana. Karena saya ada di depan itu dan orang sudah mulai dianiaya di situ. Disiksa, teman-teman saya disiksa begitu. Tapi waktu itu saya coba berpikir, saudara ya, dalam hati. Saya ketakutan luar biasa. Saya betul-betul tidak siap menghadapi penderitaan itu. Dan situlah Tuhan Yesus bertanya kepada saya dalam hati. Engkau belum siap untuk itu. Engkau tidak mau mengambil posisi itu. Saya lebih cepat-cepat menghindar dari situ. Kalau bisa keluar dari situ cepat. Tapi, saudara-saudara, di dalam peristiwa ini, Yesus mau bilang kepada murid, gampang kalau kamu disiksa, diperhadapkan itu kamu hadapi karena terpaksa. Tapi aku mau engkau mengambil posisi itu dalam kerelaan hatimu. Engkau siap mengambil posisi itu. Bukan karena orang memaksa engkau berada pada posisi itu. Tapi engkau sendiri rela mengambil posisi itu. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita pikirkan dalam bagian ini. Coba kita akan beralih kepada bagian yang ketiga, saudara-saudara, saat ini. Untuk melihat bagian ketiga dari apa yang kita bahas kali ini. Pada pemberitahuan ketiga, saudara-saudara, kita melihat apa sih penekanan Yesus di sini. Nah, di dalam pemberitahuan yang ketiga ini, saudara-saudara, nah ini ya, yang kita lihat dari diskusi-diskusi kalian sudah membahas ini,
Pada pemberitaan ketiga ini, apa penekanan Yesus di situ? Kita lihat di sini, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Apa maksudnya, saudara? Ini sudah penekanan luar biasa. Murid-murid pada ketakutan, Yesus berada di depan. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan. Nanti kita melihat bahwa Yesus ada dalam kesegeraan untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Murid-murid di dalam ketakutan. Yesus sedang memikirkan kesegeraan untuk melakukan kehendak Bapaknya. Tapi murid-murid memikirkan apa, saudara-saudara? Kita lihat. Lalu Yakobus dan Yohanes meminta itu tadi. Untuk ada di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Murid-murid memikirkan kesegeraan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Beda bukan? Yesus berjalan di depan seolah-olah cepat sekali dia berjalan, pengen segera menggenapi kehendak Bapa. Murid-murid meminta kesegeraan untuk kepastian mendapatkan kemuliaan itu. Inilah saudara-saudara kesalahpahaman mereka. Mengikut Yesus adalah satu kerelaan kita untuk segera melakukan kehendak Bapa di surga. Tetapi banyak dari kita lebih memikirkan kemuliaan kita, saudara-saudara. Kesegeraan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Dan Yesus tegur di sini, saudara-saudara. Dan ini bukan permintaan dua ini saudara ini saja. Ini permintaan juga dari semua murid sebenarnya. Karena murid-murid marah di situ bukan? Ketika Yakobus dan Yohanes meminta, ini murid-murid marah. Apa-apaan kau ini? Sebenarnya mereka juga bilang, kenapa kau yang harus ada di situ? Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, apakah hati kita segera untuk melakukan kehendak Bapa? Atau kita sedang memikirkan kemuliaan diri kita di dalam menjalani hidup? Dan kemudian Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu bisa meminum cawan ini, dan dia bilang, aku dapat. Tapi Yesus bilang, tapi hal duduk sebelah kananku, di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, bagi siapa itu telah disediakan. Apakah maknanya di sini, saudara-saudara? Soal ada di dalam posisi kanan dan kiri kemuliaan di surga itu bukan hak kita. Bukan hak manusia untuk menentukannya. Tapi yang menentukan adalah Bapa di surga. Di sini. Yesus bicara ini dalam kondisi dia berada di dalam inkarnasi. Di manusia. Allah yang menjadi manusia. Kita harus lihat. Jadi Yesus mau bilang di sini, yang kau pikirkan itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa di surga, itu urusan Tuhan. Urusan manusia yang mau mengikut Yesus, mengikut aku, yang mau mengikut Tuhan, adalah engkau siap masuk dalam agenda ini. Engkau siap dalam keharusan menderita bagi Injil, berani bagi Injil. Jadi lakukanlah saudara-saudara apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan itu memberikan kemuliaan. Bagian kita adalah mengejarkan panggilan kita. Dan panggilan kita bukan mengejar kemuliaan. Yesus bilang yang menjadi bagian kita. Kau harus masuk di dalam penderitaanmu. Kau harus memikul salibmu itu. Sangkal dirimu. Menjadi yang terakhir. Dan Yesus memberikan 10 murid, memberikan ilustrasi tentang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa memerintah, bangsa-bangsa pengen berkuasa untuk apa sih? Untuk bisa memerintah. Tapi Yesus bilang tidak, kamu bukan mengejar kekuasaan untuk bisa memerintah. Untuk apa sih mereka memerintah? Untuk menjalankan kuasa, untuk menindas rakyat dengan keras atas mereka, untuk mengambil dari rakyat, memanfaatkan rakyat itu. Tapi Yesus mengubah itu. Tidak, itu bukan yang seharusnya kau cari. Bukan kekuasaan, bukan kemuliaan, bukan memerintah. Yesus bilang barang siapa menjadi besar, ya harus menjadi pelayan.
Siapa yang mau menjadi terkemuka, kau jadi hamba bagi semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus bilang, aku beda, kita beda dari bangsa-bangsa itu yang mencari kekuasaan. Kita beda. Kita sedang mengejar kehendak Allah. Dan kita sedang melakukan keharusan itu di dalam kehendak Allah. Dan kita harus menjadi pelayan. Dan Yesus bilang, aku memberikan diriku tebusan bagi banyak orang. Aku memberikan segala-galanya, totalitas hidupku untuk menebus manusia. Saudara-saudara, ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ya, beberapa tahun lalu ya, itu yang ada film Laskar Pelangi dan ada guru-guru Muhammadiyah itu ya di sana. Ya, masih banyak film-film yang serupa gitu. Ada satu kalimat dari kepala sekolah yang meninggal ya waktu itu. Dia bilang kepada anak-anaknya dan kepada siswa-siswanya, kita harus hidup itu memberi sebanyak-banyaknya, menerima sedikit-sedikit. Saudara, waktu saya nonton itu, guru-guru Muhammadiyah yang begitu rela berkorban luar biasa, tanpa digaji, bahkan ketika digaji, kecil sekali gaji. Dan kalimat itu muncul, saudara-saudara, dari kepala sekolah itu. Kita tidak boleh mengambil ya banyak-banyak. Justru harus memberi sebanyak-banyaknya, mengambil sedikit-sedikitnya. Tapi setelah saya belajar dari Tuhan Yesus berkata tidak. Kau bukan mengambil sedikit-sedikit. Engkau harus memberi segala-galanya untuk harga pemuridan ini. Inilah teologi Yesus, saudara. Kau bukan mengejar sesuatu untuk mendapat sebanyak-banyak. Kau bukan mengerjakan pemuridan yang mengikut aku untuk mendapat sebanyak-banyak. Tapi engkau mengikut aku harus memberikan segala-galanya bagi Injil itu. Itulah harga pemuridan. Itulah teologi yang Yesus bangun. Teologi salib. Bukan teologi kemuliaan, bukan teologi kesuksesan, saudara. Dan Yesus memanggil kita untuk masuk di dalam pemuridan ini dalam satu pemahaman yang benar. Kita harus masuk di dalam penderitaan Kristus. Harus masuk dalam kematian Kristus. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Dan satu kerinduan untuk kesegeraan melakukan kehendak Bapa. Bukan mengejar dunia ini. Bukan memperoleh sebanyak-banyak dari dunia. Tapi memberi sebanyak-banyaknya. Supaya orang-orang boleh mengenal Kristus. Boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan boleh hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan memperoleh hidup yang sesungguh-sungguhnya. Itulah yang Yesus mau. Dan kita sudah banyak belajar teladan Yesus. Bagaimana Yesus membangun teologianya. Dengan percakapan sehari-hari. Dengan menggunakan ilustrasi. Dengan menggunakan paradoks. Apakah maksudnya semua ini? Yesus mau menghampiri murid-muridnya. Dalam keutuhan diri mereka sebagai manusia yang dihargai. Tapi manusia ini, Tuhan mau menjadikannya jadi manusia yang mempunyai kekuatan ilahi untuk mengerjakan panggilan. Dan kita dipanggil untuk itu, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur. Ketika kami mempelajari bagaimana Engkau membangun teologi murid-murid, dalam kesalahpahaman mereka menangkap maksud Tuhan, sebuah keharusan Mesias menderita yang mereka belum pahami secara jelas. Satu kerinduan untuk mentaati kehendak Bapa, dan satu kesegaraan untuk menjalankan kehendak Bapa. Sementara murid-murid menghindari penderitaan, membuang keharusan penderitaan itu. Murid-murid sedang memikirkan keinginan diri, ambisi pribadi, agenda pribadi.
Murid-murid segera pengen mendapatkan kemuliaan itu. Tapi Engkau mengajarkan kami bahwa bukan keinginan agenda kami, tapi agenda Tuhan yang utama. Bukan mengejar kemuliaan itu, tapi mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kami. Dan biarlah kehendak-Mu tergenapi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk memuridkan generasi ini, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk memenangkan generasi ini. Dan kami tidak mungkin memenangkan generasi ini dengan teologi yang murahan, dengan kekristenan yang tidak berharga. Kami bisa memenangkan dunia ini dengan teologi salib itu. Pengorbanan besar dan kerinduan untuk melihat, memberikan segala-galanya supaya orang boleh mengenal Engkau dan hidup di dalam visi yang sama dengan Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, Cek, terima cek. kasih untuk Yanto. Yeay, kembali lagi bersama kita. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kak Arianto yang sudah menyampaikan eksposisi. Puji Tuhan, kita belajar banyak ya Kak ya, belajar Tuhan. tentang Kitab Markus. Oh, oke. Oke. Terus? Masih semangat kan teman-teman ini ya. Nah di sini kita akan sebelum kita masuk ke sesi kapsel, kita akan ada games. Tapi sebelum games, kita mau bakar semangat teman-teman lagi Oh nih Kak. iya. Kita jargon lagi ya, boleh ya? Boleh, Jargon boleh. lagi. Teman-teman bisa on cam ya, kita bisa sama-sama memperagakan jargon kita biar kita nggak loyo. Karena sebentar lagi kita mau kapsel nih Kak, kita Iya. mau masuk sesi lagi. Kita jargon dulu ya. 1, 2, 3. SDC 2021. We trust, we learn, we proclaim. Loh teman-teman mana kok kaku semua? Ayo kita bisa lihat dari sini loh teman-teman. Ayo kita semua harus semangat dong, Kita semangat di depan semangat. monitor ini ya, Iya, Dek, kita ya. tahu mana yang gerak, mana yang enggak. Kita ulangi lagi ya Kak ya. Iya lagi. Kayaknya desa nggak pakai mic biar mengundang semangat teman-teman boleh ya. Boleh. Oke, sudah. SDC 2021 We trust, We trust, we learn, we proclaim. Yeay. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga udah panas lagi ya teman-teman nih. Ya. Semangatnya harus tetap berkobar-kobar dong. On fire, Iya, ya. karena kita hari ini full, seru banget acaranya hari ini pokoknya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, tadi udah jargon. Sekarang biar lebih semangat lagi, kita akan games. Yeay, kita mau main seru-seruan teman-teman. Apa gamesnya Kak namanya Kak? Gamesnya adalah Dedeng. Apa ya? Apa ya? Penasaran? Apa ya? Aku juga nggak tahu nih Kak apa Kak. gamesnya adalah tebak gambar. Yeay, kita akan main tebak gambar. Jadi untuk aturan permainannya gimana nih Kak? Aturan mainnya sangat mudah ya teman-teman. Jadi nanti akan ada gambar secara acak dan teman-teman harus menebak itu gambar apa. Seperti itu. Gampang tapi menantang. Gampang bukan berarti mudah ditebak ya Kak ya. Jangan lupa teman-teman kita aktif ya. Bisa jawab lewat chat ya Kak ya. Zoom. Bisa dijawab lewat chat. Nanti teman-teman yang bisa jawab akan dapat hadiah. Jadi sayang banget kalau misal waktu games cuma diem-diem. Padahal ini Ada hadiahnya. ada hadiahnya, Dan bener sangat menarik banget. gitu ya. Bener banget. Kita mulai dulu aja ya Kak. Kita uji coba dulu deh. Oke. Mungkin Kakak Mulmet bisa minta tolong dibantu tampilkan gambar pertama. Nah, ini Kayaknya nih. ketutupan ya. Iya, minggir dulu deh Kak. Nah, jadi ini kayak puzzle ya teman-teman. Kayak puzzle. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya gambarnya? Gambar apa ini? Kuda. Kuda di room Zoom. Kuda, Kuda. macan. Wah, kayaknya kegampangan nih Kuda. gambarnya nih. Kuda. Jawabnya di Oh, mobil jawabnya kuda. di mana? Jawabnya di mana ini? Oh iya. Oke ya. Kayaknya teman-teman ini sangat pintar-pintar ya. Pinter-pinter atau gambarnya yang kegampangan kayaknya Kak. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman cara main gamesnya gampang banget. Jadi sekarang kita akan mulai games langsung aja ya Kak ya. Oke.
Langsung aja untuk gambar pertama. Silahkan kakak bisa di. Nah, kira-kira gambar apa nih? Apa itu? Ayo. Keyboard. Ayo, ayo, Keyboard, keyboard. Keyboard apa dulu yang jelas dong? Iya. Keyboard kan ada keyboard ini, keyboard Keyboard QWERTY. laptop. Keyboard Gimana, Kak lentur. Keyboard lentur. keyboard laptop. Wih, bener banget. Banyak nih. Banyak nih yang jawab ya kayak suka saya kalau antusias kayak gini nih. Ya, benar sekali itu. Udah. Tenang aja. Hadiahnya walaupun apa ya? jawab, Hadiahnya nanti apa akan ya? Dipilih dari dipilih oleh panitia siapa pemenangnya Iya. begitu ya kak ya. Hadiahnya mobil. Oke, karena jawab gambar kedua sudah tertebak, sekarang kita move ke gambar selanjutnya. kedua. Gambar ketiga dong kak. Ini siapa nih? Coba ya buat Riki. teman-teman. Nah, ini gambar siapa nih kira-kira? Foto Koriki. siapa nih? Ada. Koriki. Koriki, bener nggak tuh ya? Kak Koko. Dedeng, gambar Koriki, benar sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Good job. Kayaknya kegampangan deh. Kayaknya Iya. lain kali harus cari gambar yang susah nih. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kita punya siapa nih? Fotoku. Ya. Harusnya familiar karena sudah berkenalan di hari pertama. Charlie. Kak Charlie, Kak Charlie, Fotoku. Kak Charlie. Charlie siapa? Charlie S12. Ketua SDC 2021. Charlie. Ada yang jam sentuki tuh kak. Charlie Put. Lucu-lucu banget nih teman-teman ya. Wah, teman-teman ini sangat antusias kayaknya. Iya. Yeay, jawabannya benar Kak Charlie. Ada yang tahu ini siapa? Ini siapa? Manusia. Iya. Lucu banget. Masa hewan kak tolong ya. Adanya Kocan Ariel Peter Pan. Bermacam-macam ya ini sepertinya jawabannya ini ya. Ternyata Kak Charlie punya banyak julukan. Oke. Next Kak, gambar selanjutnya. Nah, nih gambar apa nih teman-teman? Macan tutul. Macan. Macan. Kok Sally? Kecoa. Ngawur. Macan tutul. Jangan-jangan Kak Sally nih. Buaya tato. Buaya darat. Kak Sally lagi tidur. Lucu banget teman-teman. Sangat kreatif ya teman-teman ini ya. Oke Kak, next Kak. Kita buka selanjutnya. kita Oh, tebak apakah ini. ini macan teman-teman? Ayo. No, ayo, macan. ayo. Kucing. Kucing garam. Kalau aku Kucing. jawabnya mau jawab Garfield. Si orange. Kucing. Kucing teman-teman. Kayak apa Kak? Kayak macan ya. Macan ya. Menipu memang. Kan tadi sudah saya bilang gambarnya mungkin gampang tapi sulit ditebak. Sepertinya sudah ya Desta ya. Iya, sepertinya gamesnya sudah habis nih. Gimana, seru nggak teman-teman? Seru kan ya? Seru kan ya? Seru. Bisa kasih reaction dong, reaction gitu. Lagi. Iya dong, walaupun Lagi. ada lagi. Kita akan lanjut main games di minggu depan ya teman-teman. Waduh, lagi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Lagi. untuk setiap antusiasnya teman-teman. Yang menang Oke. siapa? Semangat untuk para pemenang yang sudah berhasil menjawab pertanyaan. Seperti yang tadi sudah di-mention oleh partner saya bahwa gamesnya itu berhadiah. Jadi kita akan mengumumkan pemenang games minggu lalu. Ya, minggu lalu ya. Iya, minggu juga lalu. ada games kan. Jadi kita akan Tunggu Kak. Iya. Tunggu. Ya, sudah ketahuan deh. Kita skip dulu, kita tahan dulu pengumumannya siapa yang menang. Biar teman-teman deg-degan ya. deg-degan. Mungkin teman-teman mau sambil berdoa dulu boleh banget. Tuhan semoga aku yang menang gitu. Atau Iya, mungkin iya, ada yang sudah pede. Oh aku nih yang bakalan menang nih. Kalau aku Sepertinya sih, semua kayaknya udah pede gitu ya. iya, kalau mereka tadi dibilang antusias pemenang. sekali ya kak ya. Seneng banget saya hari ini antusias. Oke, sebelum mengumumkan pemenangnya siapa, kita akan pengumuman ya Dista ya. Ya kita akan memberi beberapa pengumuman. Oke, cek. Suara saya terdengar ya teman-teman? Oke. Oke, baik. Kita akan melanjutkan dengan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah mengingatkan kembali bahwa nanti malam pukul 7 WIB waktu Indonesia Barat kita akan ada acara pleno teman-teman. Nah, acara ini
bersifat wajib ya untuk peserta SDC. Jadi teman-teman sangat diharapkan untuk bisa mengikuti acara pleno ini karena saya yakin pleno ini pasti akan memberkati, akan sangat memperlengkapi kita sebagai murid dan mungkin akan memuridkan. Begitu. Iya, bener banget. Eh, eh, Ditambah Pengumuman lagi ya dari Rista? belum sebentar Kak. Mau kasih tahu nih kalau pleno ini moderator dan pembicaranya Sangat top. top. Jadi sayang banget kalau misal kalian skip. Jadi jangan dilupakan untuk nanti jam 7 malam kita akan adakan pleno. Yes, nanti linknya akan segera dikirim ya teman-teman. Selanjutnya Kak ada pengumuman apa lagi? Nah, untuk pengumuman selanjutnya adalah jangan lupa untuk mengupload pesan dan kesan SDC minggu kedua dan di tag di IG-nya @Surabaya Discipleship Camp. Nanti akan ada hadiah yang disediakan bagi setiap kesan dan pesan yang kreatif. Oke. Nah, sekarang kita umumin aja yuk Kak. Ya, Kita umumin. kayaknya sudah menunggu-nunggu nih. Kepo ya. Oke teman-teman, karena ada kendala jaringan, kita langsung ke pengumuman berikutnya mengenai yang menang kesan dan pesan SDC minggu lalu. Jadi kan per minggu itu teman-teman harus mengupload di Instagram pesan dan kesan yang teman-teman dapatkan, dan itu nanti tag di Instagramnya @discipleshipcamp. Surabaya Discipleship Camp, dan itu hari ini panitia akan mengumumkan pemenang pertama di minggu pertama ini. Dari kakak-kakak Mulmed bisa tampilkan dulu untuk pemenang di minggu pertama. Untuk pemenangnya. Ya, ini teman-teman yang pemenang di World minggu pertama ini atas nama Instagram @andreas dan Kak @Christiantifarida. Nah, quotes dari Kak Christiantifarida itu adalah tak ada sesuatu pun yang tidak hidup untuk sesuatu. Dan quotes dari Kak Andreas itu adalah kehadiran kita sangat berkuasa daripada pengajaran hebat kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi selamat untuk Kak Christian dan juga Kak Andreas. Untuk selanjutnya, oh iya ini ada yang minta Kak Andreas bagi-bagi ya untuk hadiahnya. Iya nanti Kak Andreas bagi. Oke, saya kembalikan kepada MC. Oke. Cek. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Jelas, Kak. Mantap. Oke, terima kasih Kak Angel sudah mengambil alih. Selamat juga untuk teman-teman yang sudah memenangkan. Siapa nih? Ada siapa nih? Ada Christiantifarida dan Andreas KH _ Nah, oke. Sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau, mengingatkan kembali habis ini kita akan ada kapsel ya teman-teman.